اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bagaimana wahyu itu pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa mimpi indah yang beliau lihat di dalam tidur beliau, di mana mimpi tersebut jelas seperti cahaya di waktu pagi. Maka hal itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang menyendiri, sehingga beliau biasa menyiapkan bekal untuk melakukan tahannus. Tahannus adalah ibadah di Gua Hira. Sampai suatu ketika datanglah saat-saat yang mencekam bagi Rasulullah ketika itu, di mana datang seorang malaikat yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat ini menarik dan mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai erat, sampai beliau merasa kepayahan. Setelah itu Rasulullah dilepaskan. Dan untuk kedua kalinya malaikat tersebut meminta kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Namun lagi-lagi Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Maka malaikat ini kembali menarik dan mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan erat sampai beliau merasa kepayahan. Setelah itu akhirnya Rasulullah dilepaskan. Dan untuk ketiga kalinya malaikat tersebut kembali meminta kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Namun Rasulullah kembali memberikan jawaban yang sama, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Maka kemudian malaikat tersebut kembali menarik dan mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai erat. Lalu kemudian beliau, yakni malaikat tersebut, melepaskan Rasulullah dan membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram."
Maka setelah peristiwa tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang menemui istri beliau Khadijah dalam keadaan beliau takut, sangat takut. Hati beliau bergetar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Sampai kemudian beliau diselimuti. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Khadijah apa yang telah menimpa beliau di Gua Hira tersebut, dan beliau merasa cemas sampai beliau mengatakan, "Aku khawatir jika sesuatu yang buruk menimpa diriku." Namun kemudian Khadijah menjawab dan mengatakan untuk membesarkan hati Rasulullah, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau senang menyambung silaturahim, membantu orang yang menanggung orang yang kesusahan, mengupayakan yang dibutuhkan, memuliakan tamu, menolong orang-orang yang membela kebenaran. Maka kemudian Khadijah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Di mana Waraqah bin Naufal ini dahulu pada zaman jahiliyah beliau adalah seorang Nasrani yang beliau pandai bahasa Ibrani, bahkan beliau menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Lalu kemudian Khadijah berkata kepada sepupunya ini, "Ya bani ammi, isma' min ibni akhik." Wahai sepupuku, coba dengar dari anak saudaramu ini. Yani coba dengar dari Rasulullah apa yang telah menimpa beliau. Maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Ya bani akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang sudah engkau lihat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang sudah menimpa beliau. Maka kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Hadzal namus alladzi nazzala Allahu ala Musa." Dia adalah namus yang Allah turunkan kepada Musa. Namus artinya adalah pemilik rahasia, pembawa rahasia. Dan yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang dahulu juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia mengatakan, "Ya laitani fiha jada'a." Kiranya aku masih kuat, masih menjadi pemuda yang kuat. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Kalau seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, yakni beliau ingin menolong Rasulullah. Maka Rasulullah heran sehingga beliau bertanya kepada Waraqah bin Naufal, "Awa mukhrijiyahum? Apakah kaumku akan mengusirku?" Qala na'am. Waraqah bin Naufal menjawab, "Iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Nah, ini dari sini bisa kita ambil pelajaran besar bahwasannya setiap yang mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, yakni mengajak kepada tauhid, meninggalkan syirik, maka pasti akan mendapatkan pertentangan dari manusia.
Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Sekiranya aku masih hidup, yakni aku mendapati harimu ketika engkau berdakwah, aku benar-benar akan memberikan pertolongan kepadamu. Namun ternyata Allah takdirkan Waraqah bin Naufal meninggal, yakni sebelum Rasulullah berdakwah kepada kaumnya. Karena memang ketika itu Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang sudah sangat sepuh. Bahkan ketika itu beliau dalam keadaan buta. Ini muqaddimah dari surat Al-Alaq yang menjelaskan tentang bagaimana awal mula wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diangkat menjadi seorang nabi. Selanjutnya kita masuk pada tafsir dari surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra, bacalah. Maka di sini ada perintah untuk membaca. Karena dengan membaca seseorang telah berupaya untuk meraih ilmu. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu, yakni dengan memohon pertolongan nama Rabbmu, serta menjelaskan bahwasannya syariat atau agama yang engkau bawa datangnya dari Rabbmu, alladzi khalaq, yang menciptakan seluruh makhluk. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan ini merupakan tahapan penciptaan manusia ketika masih berada di dalam kandungan ibunya. yakni 40 hari pertama dalam bentuk air mani, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, dan 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal daging. Dan ini mengingatkan bahwasanya asal manusia adalah dari sesuatu yang hina. Oleh karenanya ketika Allah menjelaskan tentang air mani, Allah katakan mimma immahin, dari air yang hina. Dari air yang hina. Dan kalau kita perhatikan para jamaah, ayat yang mulia ini diapit oleh ayat yang berawalkan Iqra, bacalah. Memberikan faidah bahwasannya tujuan manusia diciptakan agar nantinya banyak membaca alias mempelajari ilmu sehingga nanti dia tahu perintah dan larangan Allah untuk dia amalkan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Al-akram di sini lebih tepatnya dimaknai yang banyak memberi, sehingga hal ini menjelaskan akan kebaikan Allah, di mana di antara kebaikan Allah adalah memberikan ilmu kepada manusia untuk diajarkan ilmu tersebut. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ini di antara kebaikan Allah, ini mengajarkan manusia dengan pena. Dan dari sini kita bisa memahami bahwasannya pena di dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan para ulama, walaupun mereka sudah tiada, jihad yang mereka lakukan dengan pena-pena mereka bisa kita rasakan manfaatnya hingga hari ini. Ini mereka berjihad menjelaskan al-haq dan menumpas kebatilan. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Karena memang tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan memiliki ilmu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun. Dan ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah lah yang mengajarkan ilmu. Maka ilmu adalah karunia dan pertolongan Allah, khususnya ilmu syar'i, karena berapa banyak orang-orang yang cerdas, pintar, mahir dalam ilmu dunia, namun dia tidak mendapat taufik Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabiat manusia yang seringkali lupa diri. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Apabila melihat dirinya merasa cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah. Ini tabiat manusia. Kecuali seorang mukmin, karena keimanannya akan menjaga dirinya dari merasa tidak butuh kepada Allah. Keimanannya justru mendorong bahwasannya setiap detiknya, bahkan setiap kedipan matanya, dia membutuhkan pertolongan Allah. Lalu kemudian Allah mengancam, memberikan ancaman, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Ini bahwasanya semua manusia akan kembalikan kepada Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah, baik itu amal baik, amal soleh ataupun amal buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Abu Jahal yang menghalang-halangi Rasulullah untuk melaksanakan salat di sisi Ka'bah. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Bagaimana menurutmu tentang orang yang melarang seorang hamba untuk melaksanakan salat? Melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Yakni Abu Jahal melarang Rasulullah SAW sholat di sisi Ka'bah. Nah, sababun nuzul ayat ini menjelaskan bahwasannya Abu Jahal berkata, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bati la ata'anna 'ala 'unuqih. Kalau aku melihat Muhammad sholat di sisi Ka'bah, pasti akan aku injak lehernya. Diancam Rasulullah oleh Abu Jahal. Namun hal itu tidaklah menyurutkan keinginan beliau, semangat beliau untuk tetap melaksanakan sholat di sisi Ka'bah. Dan betapa besar kenikmatan yang dirasakan oleh manusia ketika mereka bisa sholat dengan nyaman dan aman di masjid tanpa adanya gangguan. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana menurutmu jika orang yang dilarang untuk melaksanakan sholat ini ternyata berada di atas petunjuk, di atas kebenaran, dia orang baik, dia orang soleh. Aw amara bittaqwa, dan dia memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Di samping dia soleh, dia muslih. Di samping dia baik, dia menciptakan perbaikan di sekitarnya. Apa patut orang seperti ini dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan, dihalang-halangi untuk melaksanakan sholat? Tidak patut. Justru sebaliknya, harus didukung. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana menurutmu jika yang menghalang-halangi ini adalah orang yang
mendustakan kebenaran dan berpaling dari melakukan kebenaran, berpaling dari menerima ajakan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, maka tidak patut orang yang hendak melakukan kebaikan dia dihalang-halangi, orang yang hendak melaksanakan sholat dihalang-halangi, tidak patut. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat seluruh perbuatannya, sehingga berani-beraninya dia menghalangi Rasulullah untuk melaksanakan sholat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh kalau dia tidak mengakhiri perbuatannya itu, pasti kami akan tarik ubun-ubunnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubunnya orang yang gemar berdusta dalam berucap, dan khati'ah, gemar melakukan kesalahan secara sengaja. Falyad'u nadiyah, maka Allah menantang, falyad'u nadiyah, coba panggil kawan-kawan dia, biar dia memanggil golongannya, panggil kawan-kawannya. Sanad'u az-zabaniyah, kami akan memanggil az-zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka. Mana yang kuat, mana yang akan menang? Apakah dia dengan kawan-kawannya, ataukah malaikat kami yang menjaga api neraka? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Jangan kau taati mereka, jangan kau taati dia, jangan kau taati orang yang menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkan diri kepada Rabbmu, karena dengan bersujud maka akan semakin dekat dengan pertolongan Allah. Barangkali ini yang bisa disampaikan dari tafsir surat Al-Alaq, semoga memberi pemahaman yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.